Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Widy Setiawati, mahasiswi dari Universitas Galuh Ciamis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, dengan nomor NIM 34022000214, berada di semester 4 dan tingkat 2. Nah teman-teman, video kali ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Komputer Bisnis 2, di mana tugasnya itu membuat suatu tutorial cara menghitung payback period sama average rate of return. Nah, sebelum ke caranya, kita harus mengetahui dulu apa sih arti dari payback period sama average rate of return. Nah, teman-teman, untuk payback period sendiri memiliki arti suatu periode yang dilakukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran cash method atau net cash flow. Nah, sedangkan average of return atau yang sering disingkat ARR ini memiliki arti cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak IT dengan rata-rata investasi. Nah, untuk tutorialnya, di mana payback period ini akan menghitung yaitu jumlah sama setiap tahunnya dan jumlah berbeda setiap tahunnya. Sedangkan average rate of return ini akan menghitung cara rata-rata pengembalian bunga investasi. Untuk caranya langsung saja kita sama-sama ya. Nah, jadi teman-teman, di sini sebelumnya saya sudah membuat beberapa tabel di mana kita akan menghitung payback period sama average rate of return. Di sini kita mempunyai soal, PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan jari lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Di sini ada tabel mesin A sama mesin B. Nah teman-teman, langsung saja kita akan menghitung dari payback period di mana jumlah sama setiap tahunnya dan jumlah berbeda setiap tahunnya. Di sini ada mesin A yang jumlahnya sama setiap tahunnya. Kita langsung menghitung it di bagian it, maksud saya dengan tanggalnya C4 atau 8 juta. Jangan lupa C4 nya dikunci teman-teman. Kemudian enter. Kenapa harus dikunci? Jadi supaya tidak ada pergeseran antara baris maupun kolom. Kemudian di sini tinggal ditarik atau double klik saja bisa. Kalau misalnya double klik di sini seperti ini, sampai sini saja. Nah hasilnya seperti ini. Sedangkan untuk di diferensiasi menggunakan rumus sama dengan SLN dikarenakan jumlahnya sama setiap tahunnya. Ini teman-teman, kemudian kita yang 28 juta E2, jangan lupa E2 nya kita kunci, kemudian titik koma 0 titik koma lagi, dan live itu 6 tahun ya, karena tadi di bagian ini 6 tahun. Nah di umur ekonomis ini 6 tahun. Nah udah ya teman-teman, rumusnya seperti ini. Kemudian enter, dan kita boleh tarik ke bawah. Nah hasilnya akan seperti ini, akan sama dikarenakan kita sedang menghitung jumlah sama setiap tahunnya. Untuk di cash flow dengan rumus C4 sama dengan C4 ditambah dengan depresiasi. Kita coba untuk mengukur. Nah seperti ini, kemudian kita tarik dan hasilnya seperti ini ya. Nah teman-teman, jadi kita
menghitung payback period, yaitu investasi awalnya sama dengan ini 30 juta yaitu J2. Untuk cash inflow tahun pertama yaitu menggunakan rumus sama dengan ini J4 yang 16 juta. Untuk invest belum kembali kita menggunakan rumus sama dengan yang J2 dikurangi dengan J4. Inflow tahun kedua kita menggunakan rumus sama dengan ini tahun kedua ya J5. Untuk invest belum kembali itu menggunakan rumus sama dengan J15 yang ini yang invest belum kembali dikurangi dengan J17. Untuk cash inflow tahun ketiga itu menggunakan rumus sama dengan nah, untuk kelebihannya kita menggunakan rumus sama dengan J18 yang ini yang invest belum kembali di tahun kedua dikurangi dengan J20. Hasilnya seperti ini. Untuk kelebihan bulan kita menggunakan sama dengan kurung buka ini J21 yang kelebihan dikurangi dengan J20 itu dibagi dengan 12. Saya tadi min J21 dibagi J20 dikali 12. Nah hasilnya seperti ini 10,54. Untuk payback period menggunakan rumus sama dengan kurung buka 36 karena 3 tahun dikurangi dengan ini kelebihan kurung kemudian dibagi dengan 12. Hasilnya 2,12. Nah ini merupakan payback period jumlah sama setiap tahun dan jumlah berbeda setiap tahun. Nah untuk teman-teman sekarang kita akan menghitung rate of return. Supaya baris maupun kolomnya tidak menjadi tergeser. Nah seperti ini. Untuk depresiasi menggunakan rumus LN karena ini rumusnya sama juga jumlah sama 2 bulan
contohnya dengan rumus sama dengan 4 ditambah dengan depresiasi. Untuk total ini kita menggunakan autosum. Untuk investasi atau umur ekonomis kita menggunakan rumusnya itu untuk rata-rata atau umur ekonomisnya menggunakan rumus sama dengan D10, yang ini dikurangi dengan tahun yaitu 6 tahun. Dan untuk average rate of return-nya menggunakan rumus sama dengan yang rata-rata atau umur ekonomi teman-teman dikurangi dengan P12. Nah, hasil yang ini seperti, nah teman-teman mohon maaf ini ada kesalahan, ini dibagi bukan dikurangi. Nah, seperti ini. Untuk bagian average rate of return menggunakan rumus sama dengan 13, yang ini dibagi dengan 12. Untuk yang depresiasi ini menggunakan rumus sama dengan SDD karena ini berbeda tiap tahunnya. Kemudian 32 juta, titik koma, 9 juta, titik koma lagi, 9 tahun, titik koma dan tingkat. Formnya rumus sama dengan H4, yang ini yang bit ditambah dengan I4 ini yang depresiasi, kemudian ada yang seperti ini. Untuk totalnya kita tetap menggunakan autosum supaya lebih cepat terkait. Untuk rata-rata investasi atau umur ekonomis di bagian yang jumlahnya berbeda tiap tahunnya menggunakan rumus sama dengan P2 dibagi dengan P9. Untuk rata-rata atau umur ekonomi menggunakan rumus sama dengan R10 dibagi dengan P9. Dan untuk average rate of return-nya kita menggunakan rumus sama dengan 13
saya di bagian enter. Nah, dan ini hasilnya. Nah, jadi teman-teman